Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir Januari, 27 Januari kalau tidak salah pada waktu itu, ada peristiwa yang mengguncangkan kita bahwa ada eh, terbunuhnya atau tuh matinya seorang anak di kolam renang itu loh, tenggelam. Itu yang kita dengar di media massa dan kita tahu bahwa itu merupakan satu peristiwa yang sedang diselidiki ataupun juga disidik oleh aparat penegak hukum tentang sebab matinya si anak tersebut, anak berusia 6 tahun kalau tidak salah. Kira-kira beberapa hari yang lalu setelah terjadi itu, ada subscribers yang bertanya pada saya, "Pak, kalau peristiwa seperti ini, apakah ini yang disebut dengan pembunuhan berencana, Pak? Kalau ini memang penyidik bisa membuktikan ya bahwa itu memang ada seperti itu." Nah, ini pertanyaan ya. Menurut saya ini penting saya sampaikan supaya kita juga memahami secara doktrin akademik ya. Ini merupakan video edukasi hukum yang betul-betul saya akan membuat sesuatu peristiwa itu secara simpel tapi mengena tujuannya itu. Pertama, kita kenal di dalam hukum pidana itu, di dalam buku pertama itu tentang kejahatan-kejahatan ya, tentang jiwa. Ini merupakan ultimum utama nih. Orang kalau sudah menghilangkan nyawa orang lain, baik itu karena kealpaannya maupun sengaja, itu pasti dihukum. Itu pasti itu ya, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi kalau yang namanya menghilangkan nyawa orang lain itu tidak bisa tergantikan. Biasanya majelis hakim yang mulia itu, penuntut umum itu menuntutnya serius itu, karena orang tidak bisa lagi dihidupkan kembali. Nah, apalagi peristiwanya itu disengaja, apalagi direncanakan kan gitu. Maka itu ada pembunuhan berencana. Saya nggak cerita ke sana ya, saya tidak akan jelas ke situ. Namun begini, dalam konteks saya berbicara atas connect dengan pertanyaannya dari subscribers ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Di hukum pidana kita tuh ada namanya pembunuhan biasa yang dikenal di dalam teori itu namanya Doodslag. Doodslag itu ya pembunuhan biasa, melakukan suatu perbuatan sehingga menghilangkan nyawa orang lain, itu namanya Doodslag pada tingkat orang-orang dewasa gitu. Jadi maksudnya yang meninggal itu orang dewasa, orang cukup umur, orang yang memiliki umur yang menurut undang-undang adalah orang dewasa. Yang kedua, pembunuhan terhadap orang-orang ya secara terencana yang disebut dengan mort. Ini levelnya lebih tinggi, ada pemberatan di situ, mort. Jadi maka itu penegak hukum selalu menuntut pasal maksimal yang hukuman mati juga gitu ya. Nah, yang berkenaan di poin 2 tadi mengenai mort tadi, ada lagi yang di atas itu ya. Ini yang disebut dengan kindermord ataupun pembunuhan terhadap anak-anak gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang kemarin itu ya, terakhir kalau tidak salah kita sudah bisa mendapatkan informasi dari media bahwa ada beberapa tersangka yang bukan beberapa tersangka, ada tersangka ya yang sudah disangkakan oleh aparat penyidik ya, yang ditenggarai ataupun bisa dibuktikan secara penyelidikan ataupun penyidikan itu merupakan tersangka dari peristiwa ini. Nah, mengapa saya bilang ini lebih tinggi daripada mort biasa? Karena pembunuhan terhadap anak dan terhadap wanita yang seyogyanya harus dilindungi, tapi dibunuh ya dengan cara yang keji itu, ini yang disebut dengan kindermord ini akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap putusan dari majelis yang mulia. Biasanya saya yakin betul bahwa yang mulia akan memutuskan maksimal ini. Kenapa? Karena ini anak-anak gitu, anak-anak yang selayaknya sepatutnya itu dilindungi tapi dibunuh gitu loh. Ya, terlepas nanti dalam proses penyidikan nanti bisa dibuktikan apakah itu disengaja atau memang ada tujuan tertentu ya, ada namanya tuh dolus determinatus, dolus premisitatus dan lain sebagainya tadi. Itu nanti dalam penyidikan itu bisa diketahui seperti yang kita tahu. Nah, sekarang yang kita disuguhkan berita itu adalah ada tersangkanya, sekarang sudah ditahan dan sudah diproses gitu loh. Sangkaan apa yang paling baik
ataupun yang paling pas buat si tersangka ini, penyidik lah yang menentukan nanti. Tapi menurut saya ini bisa menjadi kelompok dalam teori itu Kindermord. Yang pasti akan digunakan itu adalah 480 Junto Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagi subscribers yang berbahagia mendapatkan tambahan wawasan, dan juga kita juga jadi belajar ya, tahu, memahami sedikit demi sedikit tentang hukum pidana ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.